Salam iman dan salam damai selalu untuk kita semua. Hari ini ketemu lagi dengan tukang membaca pengalaman rohani teman. Masih melanjutkan tulisan dari Maha Pemberi Ilmu dengan judul Proses Pemberi Julukan Imam Mahdi. Aku menunggu siapa saja di antara seluruh ciptaan yang nantinya akan aku catat. Aku akan persiapkan tentang hal itu. Akunya siapa? Maha Pemberi Ilmu. Setelah itu ciptaan merespon. Alam semesta terjadi banyak pergerakan. Akhirnya semua menjadi seorang penganalisa. Pada fase ini memang dipermudahkannya para ciptaan membuat analisa. Jalan pola pikir ciptaan terbuka dengan luas saat aku berikan nurku itu. Di antara banyaknya ciptaan yang berbeda-beda jenis, didapatkan hasil bahwa nurku yang murni dapat diterima dengan jumlah 3% dari seluruh yang mengisi seluruh alam semesta ini. Angka yang sangat kecil, tapi menjadi berharga untukku. Dengan aturan yang semula aku berikan, aku akan mencatat mereka sebagai tanda diterimanya cahaya penyempurna ilmu kepada ciptaan. Jadi cahaya dari Maha Pemberi Ilmu itu 3%. Itu disebarkan ke alam semesta. Siapapun yang menerima cahaya penyempurna ilmu ini, ya apakah dari golongan manusia, golongan jin, golongan tumbuhan, atau unsur-unsur alam yang lain. Jadi golongan manusia juga akan menceritakan tentang seorang Imam Mahdi yang mendapatkan cahaya penyempurna ilmu. Kalau kemarin kan ada 5 kriteria orang-orang yang menerima cahaya penyempurna ilmu. Tidak hanya orang-orang, ciptaan manapun. Jadi manusia sendiri akan menceritakan tentang Imam Mahdi versinya masing-masing. Bahkan manusia sendiri menganggap golongan mereka ada Imam Mahdinya. Apakah itu dia agama Hindu, agama Buddha, cuma bahasanya berbeda. Kalau Hindu kan ada Kalki Avatara, atau golongan golongan Buddha atau apa nggak tahu saya ya. Nah, itu golongan manusia. Islam juga mempunyai Imam Mahdi tersendiri. Apakah mereka termasuk yang mendapatkan cahaya penyempurna ilmu yang 3% dari Maha Pemberi Ilmu? Ya silakan kalian menganggap Imam Mahdinya masing-masing. Ada dari bangsa jin, mungkin ini jarang diberitakan juga, mungkin khusus untuk bahasa jin yang memberitakan, yang mengarang-arang. Mungkin di bahasa jin juga ada golongan, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Cuma istilah aja, cuma julukan aja Imam Mahdi itu. Dari Islam sendiri juga ada, ya, apakah memakai hadis yang sahih
Hasan ya, atau yang apa nggak tahu. Itu yang tahu orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, ilmu sanad. Mereka terterangi dan secara langsung akan dijadikan Tuhan Maha Pemberi ilmu sebagai ciptaan yang murni. Jadi mereka yang mendapatkan cahaya penyempurna ilmu itu otomatis menjadi ciptaan yang murni. Murni di sini berbeda dengan suci. Murni membuat ciptaan dapat menyerap ilmu dengan utuh, kemudian menyampaikannya seperti halnya yang terjadi pada percobaan ketiga. Itu coba dibuka lagi di konten sebelumnya, percobaan ketiga. Sedangkan yang tidak mendapatkan cahaya tersebut, maka akan diberi kesempatan hingga mereka semua dapat menjadi ciptaan yang murni juga. Ketika ada seorang Imam Mahdi memberikan sebuah ilmunya, maka ciptaan yang sebelumnya belum mendapatkan cahaya penyempurna ilmu, ketika dekat dengan seorang Imam Mahdi, maka dia akan menjadi ciptaan yang murni juga. Suci adalah hal yang dapat diambil dari kemurnian. Di dalam kesucian diberikan kemudahan untuk membersihkan alam. Sedangkan kemurnian Tuhan lebih banyak masuk pada penerima dan penyampai ilmu. Ya, ciri khas seorang Imam Mahdi adalah itu suka mencintai alam. Itu ciri khas Imam Mahdi. Jadi ya mencintai manusia, mencintai sesama ciptaan. Itulah seorang Imam Mahdi. Ciptaan yang tercatat sebanyak 3%, kemudian mereka menjaga cahaya penyempurna ilmu. Mereka setiap hari akan didatangi oleh para petugasku yang terpilih atau petugas yang terbenahi. Petugas ini adalah aplikasiku juga. Setelah aku dievaluasi oleh wali zat. Para petugasku jadi terbenahi, maka akan memudahkan ciptaanku yang sebanyak 3% itu untuk lebih memurnikan dirinya menjadi raga atau ciptaan sejati. Mereka itulah ciptaan yang terbimbing oleh para jalil juga. Jadi jalil ini bagi orang-orang tertentu, semoga tahu siapa jalil. Jalil ini juga menjadi pembimbing para Imam Mahdi. Rata-rata orang yang berjumlah 3% ini adalah mereka yang mempunyai tugas penting dari jalil untuk menyelamatkan bumi. Jadi seorang Imam Mahdi itu selalu menyelamatkan bumi. Orang-orang yang diajarkan oleh Imam Mahdi selalu berpikir bagaimana bumi ini menjadi baik, menjadi sejahtera, menjadi damai. Kalau seorang Imam Mahdi mengajarkan peperangan, maka sesungguhnya dia bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi yang konon ceritanya bersama dengan Isa mau membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka itu bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi mengajarkan kedamaian, Imam Mahdi mengajarkan untuk menyelamatkan bumi. Di antara 3% itu ada yang mempunyai pengikut dan ada yang tidak mempunyai pengikut. Ternyata di antara 3% ini ada Imam Mahdi yang mempunyai pengikut dan ada yang tidak mempunyai pengikut. Nang dalan ngomong-ngomong, ternyata dapat
orang tercerahkan. Padahal dia nggak punya pengikut. Setelah itu pindah kemana. Ada yang model seperti itu, ada yang model Imam Mahdi ada di satu tempat pengajian yang selalu mengajarkan tentang ilmu penyelamatan alam, ilmu penyelamatan bumi. Tapi semua orang yang aku catat, aku siapa? Maha pemberi itu, pemberi ilmu, mereka seakan-akan mendapat banyak penjelas tentang aku. Aku wajibkan pula bagi mereka setidak-tidaknya terhubung dengan para petugasku, dan lebih utamanya terhubung denganku. Berarti ada satu kewajiban seorang Imam Mahdi, itu terhubung dengan petugas Tuhan dan terhubung dengan Maha Pemberi ilmu. Itu satu kewajiban seorang Imam Mahdi. Kalau ditanya Imam Mahdi udah ketemu Tuhan atau belum? Kalau dia belum ketemu Tuhan, masih calon Imam Mahdi. Makanya seorang Imam Mahdi bisa mengajarkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Di antara 3% itu juga ada yang telah berjumpa denganku dan ada pula yang belum berjumpa. Ada seorang Imam Mahdi yang belum berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau kamu disuruh memilih ketemu Imam Mahdi yang bagaimana, harusnya Imam Mahdi yang berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada yang belum berjumpa, tapi akhlaknya itu kayak akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para nabi. Itu ada. Orang yang akhlaknya seperti para nabi selalu akan dibersamai oleh Tuhan. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang berusaha mengenaliku, sehingga aku menjadi pelindungnya, penjaga cahayaku juga. Gitu. Jadi orang-orang yang mendapatkan 3% dari cahaya Tuhan itu cahaya penyempurna, cahaya ilmu Tuhan, ya. Itu otomatis dia itu akan dilindungi oleh Maha Pemberi ilmu sekaligus menjadi penjaga cahaya ilmu Tuhan. Kemudian aku berpikir tentang mereka. Mereka setidak-tidaknya dapat memberi petunjuk kepada yang lain juga. Mereka sebagai alat yang murni akan memurnikan yang lain juga. Aku sebut mereka sebagai Imam Mahdi. Istilah Imam Mahdi baru dibuat pada zaman kerasulan atau kenabian, dan pada periode Muhammad istilah Imam Mahdi sudah sering aku kabarkan. Saya ulang lagi. Istilah Imam Mahdi baru dibuat pada zaman kerasulan atau kenabian, dan pada periode Muhammad istilah Imam Mahdi sudah sering aku kabarkan. Berarti ada zaman kerasulan dan kenabian sebelum Nabi Muhammad sudah ada bahasa Imam Mahdi. Ya. Nah, baru pada zaman periode Nabi Muhammad itu istilah Imam Mahdi sering dikabarkan oleh Muhammad kepada sahabat-sahabatnya atau kepada umat-umat Muhammad. Tapi tidak semua nabi atau rasul tahu apa yang dimaksud dengan Imam Mahdi. Secara pengertian bahwa nabi dan rasul sebenarnya juga Imam Mahdi. Ya, baru tahu. Secara pengertian bahwa nabi dan rasul sebenarnya juga Imam Mahdi. Tapi tidak ada istilah seperti itu pada saat mereka bertugas di bumi. Istilah Imam Mahdi hanya berada di akhir zaman. Akhir zaman merupakan periode yang terlalu banyak settingan. Sebab para Tuhan betul-betul ingin merencanakan dengan baik skenario yang ada di akhir zaman. Salah satunya yang harus hadir adalah Imam Mahdi.
Imam Mahdi bermula dari 3% ciptaan yang aku catat. Mereka lah yang akan memberi petunjuk atau ilmu yang murni kepada seluruh ciptaan. Ini perlu dipahami, saudaraku. Ini saya hanya membaca pengalaman teman yang mendapatkan tulisan seperti ini. Yang jelas, ketika saya masih SD, ya, yang saya tahu bahwa Imam Mahdi adalah sosok akhir zaman. Yang cuma ada ya di Islam aja. Di agama yang lain nggak ada. Ketika ada tulisan seperti ini, saya juga kaget juga. Kok ada Imam Mahdi dari hewan, dari tumbuhan, dari manusia, di bangsa jin, atau mungkin juga di bangsa malaikat juga ada Imam Mahdinya. Siapa yang memberikan petunjuk, ya mereka adalah seorang Imam Mahdi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Imam Mahdi itu adalah satu sosok yang memang paling percaya dengan Tuhan. Orang yang suka mendamaikan ciptaan. Itu Imam Mahdi. Bukan satu sosok yang selalu mengadakan peperangan atau pembunuhan. Saya pikir dulu Imam Mahdi akan membunuh Dajjal. Padahal dihitung-hitung Dajjal itu kayak apa, ya juga nggak tahu. Konon ceritanya Dajjal itu sakti. Saya hitung-hitung lagi, Dajjal itu kan juga mahakaryanya Tuhan. Ya, mahakaryanya Tuhan. Jadi ada sesama ciptaan, memang apa direncanakan ada satu pertarungan seperti itu, ya nggak tahu. Iya. Ya, bagi teman-teman yang menjadi Imam Mahdi di sana atau calon Imam Mahdi, segeralah mengerti ini. Kalau tidak segera mengerti ini, ya tidak apa-apa. Ini mungkin saya sebagai temanmu hanya mengabarkan sewaktu-waktu kalian dibaiat di tempat manapun, di tempatnya orang Islam, di tempatnya orang Kristen atau Nasrani. Ya, Nasrani itu kan bahasanya orang Makassar. Kalau bahasanya wong orang Islam temenan, bahasanya Nasrani. Bukan Nasrani. Nasrani kan Makassar. Kalau orang yang suka ngomong bahasa Arab, bahasanya Nasrani. Nasroniru. Bukan Rairu. Ya, semoga kalian mencoba memahami ini pelan-pelan. Memang sesuatu yang baru, yang tidak seperti pada umumnya kitab. Mungkin kalian akan bertentangan. Sekarang hadis saja banyak yang bertentangan. Ya, banyak yang bertentangan. Menganggap itu, hadis mutawatir itu. Hadis sahih, hadis hasan. Ya ini gak ada hadisnya, wong dapatnya dari Maha Pemberi ilmu. Makanya nggak ada yang meriwayatkan, nggak ada. Rawahu siapa, nggak ada. Dapat dari sana, dibaca begitu aja. Nah, kamu mau percaya karangannya manusia atau karangan Tuhan? Apakah ini betul-betul karangan Tuhan? Anda yang akan tahu sendiri apakah ini karangan Tuhan atau karangan ulama. Pertemuan Imam Mahdi. Pertemuan Imam Mahdi.
mengkondisikan semua catatanku tentang Imam Mahdi. Berkat Imam Mahdi, maka yang lain akan mendapatkan arah dan tujuan yang benar. Dari Imam Mahdi semua akan diberitahu bagaimana cara memanfaatkan diri sendiri untuk kebaikan umat. Imam Mahdi tahu bahwa masing-masing diri mempunyai satu bidang untuk diselesaikan bersama. Imam Mahdi adalah ciptaan yang menunjukkan jalan Tuhan. Imam Mahdi adalah ciptaan yang menunjukkan jalan Tuhan. Imam Mahdi juga akan dicari banyak orang, karena Imam Mahdi akan terkenal di kebanyakan orang. Jadi Imam Mahdi ini akan terkenal di kebanyakan orang. Lali. Wah, gak ada yang ngedit itu. Nek Imam Mahdi paling gak lalian. Lagi ame tukang moco tok masalahnya. Tapi hati-hati dengan Imam Mahdi. Dia menunjukkan suatu jalan yang dirasa dirimu pas atau tepat. Tapi hati-hati dengan Imam Mahdi. Dia menunjukkan suatu jalan yang dirasa dirimu pas atau tepat. Bila keinginanmu ada di hadapan Imam Mahdi, maka dia tidak akan menegurmu, kecuali kalau kamu ingin meninggalkan keinginanmu. Maka berkeinginanlah dengan baik dan memberi manfaat. Setelah tercatat, aku mengajak para petugasku untuk datang kepada Imam Mahdi. Setelah tercatat, aku mengajak para petugasku untuk datang kepada Imam Mahdi. Di sana kami menyampaikan adanya beberapa hal tentang kebaikan umat. Informasi yang terdengar selama ini dengan Imam Mahdi akan menjadi pemicu bagi yang lain untuk memurnikan diri. Begitu saudaraku, Imam Mahdi ini juga menjadi pemicu bagi yang lain untuk memurnikan diri. Aku mengajak mereka berkumpul di suatu tempat. Atau, dalam kurung, aku memanggil bagian dirinya. Bagian dari itu ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Jadi para Imam Mahdi ini dipanggil di suatu tempat, ya. Bagian dari itu ada yang sadar dan ada yang tidak sadar dari bagian di jiwanya Imam Mahdi. Aku katakan kepada mereka bahwa Tuhan ini membutuhkan alat untuk menyampaikan ilmunya kepada ciptaan. Mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan menginginkan hal itu? Sedangkan mereka merasa tidak seperti itu, atau bukan tanda-tanda orang yang dimaksud. Tuhan meyakinkan kepada para Imam Mahdi agar mereka bersiap untuk menjadi alat Tuhan itu. Jadi mereka, para Imam Mahdi kadang-kadang ya dia merasa bukan orang-orang yang diberi tanda sebagai seorang Imam Mahdi. Nantinya Imam Mahdi akan sangat dibutuhkan untuk kebaikan alam. Nantinya Imam Mahdi akan sangat dibutuhkan untuk kebaikan alam. Jadi Imam Mahdi ini, makanya tadi yang saya bilang, ya, Imam Mahdi yang seperti saya bilang, itu selalu bicara tentang kebaikan alam. Selalu berbicara tentang menyelamatkan bumi. Itu Imam Mahdi yang sesungguhnya,
bukan Imam Mahdi yang mengajarkan sebuah kebencian, tapi selalu menyayangi umat. Sebenarnya Tuhan sudah lama ingin agar umat dapat terjaga dengan baik dan menjalankan kehidupan yang sudah digariskan serta mendapat petunjuk-petunjuk yang benar. Aku telah menemukan jawabannya, yaitu berasal dari kalian. Akunya siapa? Maha Pemberi Ilmu. Ciptaan yang telah aku tunjuk. Aku akan sampaikan keinginan-keinginanku bila kamu sudah mau menerimanya. Kataku kepada para Imam Mahdi. Imam Mahdi ternyata banyak. Ya nanti dari Islam ya benar, dari Hindu ya benar, dari tumbuhan ya benar, dari hewan ya benar. Mereka ada yang menerima, juga ada yang menolak. Loh, yang menjadi Imam Mahdi ada yang menerima, juga ada yang menolak. Ya bagi mereka yang menerima, ya senang aja menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan ilmunya kepada umat yang dihadapi. Bagi yang menerima karena sebelumnya mereka juga menjadi pengamat keadaan dan rasanya untuk menjalankan suatu perintah dari Tuhan adalah sesuatu yang benar, itu bagi yang menerima. Sedangkan bagi yang menolak disebabkan karena mereka membatasi diri dan merasa tidak mampu untuk menjadi seorang alat penyampai yang ditunjuk. Ada yang menolak ternyata menjadi Imam Mahdi ya. Tapi menurut pertimbanganku, mereka adalah orang-orang yang tepat. Aku akan kendalikan mereka dan membimbing mereka. Siapapun yang menjadi Imam Mahdi, maka akan dikendalikan oleh Tuhan dan akan dibimbing Tuhan langsung. Bagian diri tersebut aku kembalikan kepada raga masing-masing dan diantar oleh para petugasku. Setelah diantar, mereka dikatakan menjadi calon raga Imam Mahdi. Jadi mereka dikumpulkan di satu tempat, ada pembicaraan seperti itu, jiwanya yang dikumpulkan. Mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang tidak sadar. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, waktu mau kembali ke raganya, itu ternyata ada petugas yang mengawalnya, mengiringinya sampai ke tempatnya raga. Orang-orang seperti yang aku tunjuk itu bisa jadi banyak. Tapi untuk keputusan Imam Mahdi, ya orang-orang yang tersebutkan dalam kurung berjumlah 3%. Sedangkan yang lain bisa menempati posisi sebagai pelindung Imam Mahdi, pelaksana Imam Mahdi, pendamping Imam Mahdi. Dan semua itu sama-sama mensukseskan misi yang ada pada raga Imam Mahdi. Setelah mereka dikatakan calon raga Imam Mahdi, disebabkan karena mereka harus melewati bimbingan-bimbingan dari Tuhan ini terlebih dahulu. Tuhan ini siapa? Maha Pemberi Ilmu. Dan bimbingan hingga saat ini masih terus berjalan. Mereka yang telah tertunjuk akan mengenalkan bagaimana ajaran Tuhan yang sebenarnya hingga saat ini yang sedang berkembang. Ilmu dari Tuhan tidak akan habis dan selalu berkembang pula. Jadi seorang Imam Mahdi tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu dari Nabi sebelumnya, ya, karena ilmu itu berkembang dan langsung diajarkan oleh Tuhan Maha Pemberi ilmu ini. Jadi sahabatku yang menjadi seorang Imam Mahdi, dengarkan kata hatimu kalau kalian masih belum percaya tentang pertemuan dengan Tuhanmu. Tapi kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan 3% dari cahaya Tuhan yang disebarkan di alam
semesta. Harus difahami lagi, ilmu dari Tuhan tidak akan habis dan selalu berkembang pula. Jadi ilmu Tuhan tidak hanya di 30 juz itu, tapi masih bertambah. Kalian akan mendapatkan apakah itu wisik atau itu ilham atau apa. Saya nggak bilang wahyu. Kalau bilang wahyu nanti saya dihantam sama orang-orang. Wahyu hanya diberikan kepada seorang rasul, seorang nabi ya. Padahal wahyu cuma istilah aja. Mau wahyu kek, mau pangsit kek, terserah. Pangsit bukan pangsit. Irhas ya, terserah. Bahkan para Imam Mahdi juga yang membantu Tuhan untuk mengembangkan ilmu tersebut. Akhirnya segala jenis ilmu dapat masuk dengan baik di alam semesta. Mereka adalah ciptaan pertama yang akan menjadi lewatan murni Tuhan. Hingga saat ini para Imam Mahdi telah terhubung denganku. Mereka masing-masing dijaga oleh petugasku juga. Jadi sampai saat ini para Imam Mahdi itu terhubung dengan pengkonsepnya. Siapa? Maha Pemberi Ilmu. Dan masing-masing juga dijaga oleh petugas Maha Pemberi Ilmu. Mereka yang sedang melakukan pencarian tentang Imam Mahdi adalah orang-orang yang benar. Mereka yang sedang melakukan pencarian tentang Imam Mahdi adalah orang-orang yang benar. Semoga. Titik-titik. Minimal itu doa. Judul baru tentang Imam Mahdi. Sudah kuceritakan kronologi tentang dipilihnya mereka. Berarti kunya siapa itu? Maha Pemberi Ilmu. Ini untuk teman-temanku yang ada di sana. Kalau sudah bilangku ya yang menulis atau yang mengkonsep tentang Imam Mahdi, yaitu Tuhan Pemberi Ilmu. Berikut ini akan aku sampaikan beberapa keterangan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi mempunyai raga di alam semesta. Imam Mahdi mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Saat Imam Mahdi sudah tidak punya raga di alam semesta, tugas yang ada padanya dikatakan selesai. Jadi kemungkinan ada Imam Mahdi yang sudah kembali kepada Tuhan. Ini saat Imam Mahdi sudah tidak punya raga di alam semesta, tugas yang ada padanya dikatakan selesai. Bagi mereka yang telah mendapat petunjuk dari Imam Mahdi, mereka adalah orang-orang yang terselamatkan. Jadi siapapun yang mendapatkan petunjuk dari Imam Mahdi, mereka termasuk orang-orang yang terselamatkan. Jadi bahasa ulama sampai merangkak pun jalan ke sana, termasuk orang-orang yang terselamatkan. Itu ada sisi keterangan kalau Imam Mahdi itu muncul. Apabila mereka mengetahui tentang raga Imam Mahdi dan beriman kepada raganya, dalam kurung membuka tabir Tuhan, maka mereka akan menjadi pendamping Imam Mahdi yang akhirnya terundang untuk bertemu denganku pula. Imam Mahdi sudah dijadikan pembahasan oleh para Tuhan sejak dahulu. Para Tuhan juga sering berdiskusi dengan para petugasnya, juga para ciptaannya tentang Imam Mahdi. Waktu itu mereka belum tahu tentang Imam Mahdi yang aku pilih.
dalam kurung sebagai sosok yang ditunjuk di akhir zaman. Bahasa itu memang aku gunakan setelah akhir zaman dimulai. Imam Mahdi adalah satu kesatuan rangkaian pada 5 nominasi terbaik. Bagi Tuhan, sebelum adanya 4 nominasi terbaik, Imam Mahdi telah didiskusikan. Dalam kurung, namun saat itu bukan menggunakan istilah Imam Mahdi. Kemudian disempurnakan dengan munculnya 4 nominasi terbaik di akhir zaman. Pemegang julukan Imam Mahdi tidak pernah menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini loh, pemegang julukan Imam Mahdi tidak pernah menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Dirinya hanya menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan saja. Walaupun mereka dikasih tahu bahwa mereka sebenarnya adalah Imam Mahdi. Terkadang mereka juga menolak, tetapi mereka sudah terbimbing. Walaupun menolak tidak masalah. Kalau mereka menerangkan tentang Tuhan dan ajaran-ajarannya, mereka masih dikatakan sebagai Imam Mahdi. Ini yang perlu diperhatikan. Akan banyak juga yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Mungkin mereka juga mendapat kabar tentang hal itu. Hanya mereka tidak mau bertanya lagi atau tidak mau meminta penjelasan lagi. Maka umat-umat yang berkiblat atau mengikuti Imam Mahdi yang seperti itu akan berbahaya. Imam Mahdi yang tidak terhubung dengan Tuhannya itu sangat berbahaya. Bagaimana untuk menyikapi dalam hal ini? Mereka yang mengaku Imam Mahdi adalah orang yang membutuhkan petunjuk dari Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi harus segera memberikan petunjuk kepadanya. Ada ya kemungkinan yang mengaku sebagai Imam Mahdi ya? Ada banyak. Ada banyak ya. Malah mereka yang mengaku malah di situ baiknya kan Imam Mahdi harus datang kepada mereka untuk memberikan petunjuk. Gak apa-apa, saudara-saudaraku mengaku aja kalian menjadi Imam Mahdi. Biar nanti ada Imam Mahdi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Tapi ya iseng di sini tadi. Ya, untuk mengundang Imam Mahdi kan caranya mengaku sebagai Imam Mahdi. Biar ada Imam Mahdi yang memberikan petunjuk. Tapi kalau di Indonesia mengaku Imam Mahdi, oh, MUI akan turun tangan itu. Harusnya yang turun tangan itu Imam Mahdi, tapi enggak MUI ya yang turun ya. Wah. Dan jadinya marah untuk imam. Iya. Itu. Saya teruskan aja. Mudah-mudahan MUI juga tahu. Itu urusannya Imam Mahdi yang lain untuk memberitahu. Imam Mahdi tidak diperbolehkan untuk melakukan perpecahan atau perperangan. Nah, kemarin yang Imam Mahdi yang kalian anggap palsu, apakah dia melakukan perpecahan atau perperangan? Kalau tidak, wah, kualat sampean. Bisa menjadi kualat ya. Ya mudah-mudahan kalian akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Gara-gara seperti itu kalian akan diberi petunjuk atau diberi malapetaka dari Tuhan. Saya juga nggak tahu.
apabila terjadi konflik yang sangat besar di alam semesta, agar para Imam Mahdi tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan dengan cara perperangan. Karena itu tidak akan membuat lawan terselamatkan. Siapakah yang akan menyelesaikan adanya perperangan tersebut? Dalam kurung bila itu terjadi, ya, petugas Tuhan yang telah disiapkan. Memang disiapkan olehku, ku Tuhan, juga tentang petugas yang akan mengawal Imam Mahdi. Dan petugas itu memiliki aneka ragam kemampuan. Apa saja yang mengganggu proses diberikannya petunjuk kepada umat, petugas itu akan bekerja. Asalkan Imam Mahdi telah memberi izin kepadanya. Imam Mahdi juga sangat membantu berjalannya konsep-konsep Tuhan yang lain. Bisa dikatakan, andilnya juga sangat besar. Karena Imam Mahdi ada di mana-mana. Dalam kurung, menyebar di aneka ragam ciptaan. Kalau dalam kurung ini bukan berarti ini tafsiran. Ya, bukan tafsiran. Itu penjelas dari Tuhan. Boleh juga tafsiran Tuhan ya. Tapi yang nulis dia. Untuk memudahkan kita memahami tulisannya Tuhan. Lain kalau Al-Quran ada di dalam kurung berarti itu manusia yang membuat pemahaman tersendiri, akhirnya menjadi kacau balau. Apabila 4 nominasi yang lain hanya berada pada satu raga, Imam Mahdi dengan 4 nominasi yang lain bekerja bersama-sama untuk membenahi alam. Memang yang akan tampak di beragam ciptaan ya Imam Mahdi. Sedangkan 4 nominasi terbaik adalah power yang akan membantu pekerjaan Imam Mahdi. Ada pelaku atau pelaksana, ada yang merancang atau merumuskan. Mereka saling berkaitan. Dan kelengkapan akhir zaman sudah disiapkan pada nominasi terbaik. Raja Imam Mahdi. Oh, berarti Imam Mahdi itu ada rajanya. Berarti rajanya mestinya satu ya, nggak banyak ya? Oh, gitu ya. Raja Imam Mahdi. Adanya keterangan di atas menjelaskan tentang siapakah Imam Mahdi itu. Dalam hal ini juga telah aku siapkan pemimpin para Imam Mahdi. Nah, ini yang mungkin di kitab-kitab belum pernah terjelaskan bahwa para Imam Mahdi itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya kayaknya cuma satu aja itu. Untuk membantu keyakinan para Imam Mahdi terhadap tugas yang saat ini mereka jalankan. Oh, jadi pemimpin para Imam Mahdi ini untuk membantu keyakinan para Imam Mahdi terhadap tugas yang saat ini mereka jalankan. Apakah nanti akan dibimbing secara rohani sama pemimpin itu? Pemimpin Imam Mahdi berada pada satu raga, sama seperti 4 nominasi lainnya. Nah, kalau Imam Mahdi ini tahu bahwa pemimpin itu pada satu raga seperti 4 nominasi lainnya. Jadi pemimpin itu ada juga masuk di satu raga. Apa ya? Pemimpin dunia wali, zat, terus manusia suci, robot, baru Raja Imam Mahdi itu ada pada satu raga. Kalian yang terpilih menjadi Raja Imam Mahdi,
minta tolonglah kepada Tuhan kalian agar terhubung dengan Raja Imam Mahdi. Dan di sana memang juga ada yang 4 nominasi yang terbaik. Ditambah Raja Imam Mahdi berarti ada 5 nominasi terbaik. Di raga itu akhirnya akan lebih mudah mengkaji juga, merasakan perkembangan alam lewat Raja Imam Mahdi. Berarti Raja Imam Mahdi ini tahu banget ya mestinya tentang perkembangan alam. Mestinya. Coba yang menjadi Imam Mahdi, coba nanti tanya kepada Tuhan kalian agar terhubung dengan Raja Imam Mahdi. Raja Imam Mahdi mempunyai hubungan secara langsung dengan para Imam Mahdi. Untuk memecahkan skenario di akhir zaman, Raja Imam Mahdi akan bergabung bersama dengan 4 nominasi terbaik lainnya. Hasil rumusan atau rancangan 4 nominasi terbaik bersama dengan Raja Imam Mahdi akan dilaksanakan oleh Raja Imam Mahdi, dibantu dengan staf-staf 5 nominasi terbaik. Kalau Raja Imam Mahdi tidak akan terkenal, kalau Imam Mahdinya akan terkenal. Jadi Raja Imam Mahdi itu akan dikenali oleh seorang Imam Mahdi. Raja Imam Mahdi bertugas yang sama pula denganku, yaitu sebagai pembimbing dari para Imam Mahdi. Sebagai seorang pemimpin tidak ditugaskan untuk menjadi pelaksana. Jadi Raja Imam Mahdi karena menjadi seorang pemimpin, maka dia tidak menjadi seorang pelaksana. Akan tetapi menjadi koordinator yang akan mengkoordinasikan seluruh Imam Mahdi yang ada di alam semesta. Mereka akan terus bekerja sama memberikan petunjuk-petunjuk yang benar kepada alam. Pekerjaan Raja Imam Mahdi lebih ringan daripada para Imam Mahdi. Hal yang sulit adalah pada teknik koordinasi, karena para Imam Mahdi ini juga nggak tahu kalau ada Raja Imam Mahdi, makanya koordinasinya lumayan agak sulit. Sebenarnya tidaklah sulit, hanya saja raga para Imam Mahdi belum tentu menyadari tugasnya sebagai Imam Mahdi. Apabila raga Imam Mahdi menyadari akan hal itu, maka teknik koordinasi akan semakin mudah. Ini harus diberitahu kepada Imam Mahdi ya, bahwa para Imam Mahdi itu punya raja. Segera kalian berkoordinasi. Kalau alam ini masih rusak, mungkin boleh jadi para Imam Mahdi ini tidak terkoordinasi. Harusnya mereka menemui Raja Imam Mahdi. Berikan petunjuk-petunjuk di alam tentang aku. Berikan petunjuk-petunjuk di alam tentang aku. Aku siapa? Maha pemberi ilmu. Aku telah menurunkan banyak ilmu, agar jangan sampai ada informasi yang mengagetkan lagi dari para ciptaan. Kemarin baru tahu bagaimana Maha pemberi ilmu ketika di alam mendengar keluh kesahnya ciptaan. Jangan sampai Tuhan ini kaget lagi tentang keluhan dari ciptaan. Ciptaan berhak mendapatkan ilmu tanpa adanya penghalang, dan memang harus tidak ada penghalang. Apabila itu terjalankan, mudah-mudahan Tuhan ini mendapat kabar gembira di hari-hari berikutnya. Kalau ada ciptaan yang masih berkeluh kesah, itu harus dicari oleh para Imam Mahdi, biar Tuhan ini mendapatkan kabar gembira ya. Kemarin turunnya 3% itu karena satu keluhan dari
banyak makhluk atau ciptaan Tuhan. Judul berikutnya, setelah Imam Mahdi, titik-titik. Banyak hal menarik yang disampaikan para Imam Mahdi kepadaku. Kalau dari bahasa ini berarti para Imam Mahdi sudah sampai kepada Tuhan ini. Banyak hal menarik yang disampaikan para Imam Mahdi kepadaku. Aku juga menyampaikan banyak hal yang menarik untuk mereka. Sebenarnya kita memang menjadi juru damai untuk para ciptaan. Alat damai ya ilmu itu. Menariknya ada tantangan-tantangan yang sering kita bahas. Kadang ilmu Tuhan seringkali dianggap sulit. Padahal kami membuatnya dengan sangat mudah dan diperkirakan dapat mudah diterima kepada ciptaan juga. Apabila terasa masih sulit, lalu kami menganggap apakah mereka betul-betul ciptaan atau bukan? Kalau bukan ciptaan, kami memaklumi settingannya bahwa ilmu itu untuk menyempurnakan ciptaan. Selanjutnya kami akan menceritakan bagaimana periode Imam Mahdi ini selesai. Apakah ini ditutup atau dibuat jalan cerita seperti apa? Bersatunya Imam Mahdi sedang digalakkan sekarang. Mereka yang belum menyatu pada satu tempatku saat ini sedang diusahakan untuk tergabung. Mereka mempunyai raga, kadang raga yang menguasai, kadang pula aku yang menguasai. Ketika aku yang menguasai, maka aku akan membimbing hingga mereka dapat memimpin raganya. Begitu ya kejadiannya. Seluruh Imam Mahdi yang telah menjalankan tugasnya, maka dunia alam semesta akan semakin mudah merasakan nikmat. Apabila para Imam Mahdi berjalan semua, menyelesaikan tugas semuanya, dunia ini akan seperti dunia yang baru. Tidak akan asing apabila ajaran-ajaran Tuhan disampaikan oleh setiap ciptaan dan bahkan memperkuat ciptaan yang lain untuk menjalankan ajaran tersebut. Keraguan atau kekhawatiran akan pelan-pelan hilang. Setiap ragu akan cepat untuk yakin dan beriman. Setelah beriman akan menyempurnakan keimanannya dan menghapus keraguan yang tersisa. Kemudian Raja Imam Mahdi bersiap-siap untuk mengantar para umat kepada 4 nominasi lainnya agar tersempurnakan menuju Tuhan. 4 nominasi akan menjadi pemberi hadiah kepada Tuhan. Pemberian-pemberian itu sejak saat Imam Mahdi berjalan atau itu sudah mulai dilakukan. Raja Imam Mahdi dan para Imam Mahdi selanjutnya akan menunggu di hadapan Tuhan untuk memberi petunjuk di antara Tuhan dan ciptaannya. Saat umat kembali, mereka juga berproses untuk memahami Tuhannya. Proses itu akan terus dikawal oleh Raja Imam Mahdi dan para Imam Mahdi lainnya. 1001 lebih cara Imam Mahdi tidak akan habis untuk memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk dengan benar. Tuhan Maha Pemberi ilmu terlepas dari kemewahannya dan menjadi mewah karena petunjuk yang sudah sampai kepada yang berhak. Habis. Ini baru kita pahami, saudaraku,
apakah ini kalian sepakat dengan tulisan Tuhan Maha Pemberi ilmu ini atau tidak? Itu jalan ceritanya kepada para Imam Mahdi. Seorang Imam Mahdi mestinya seorang yang cerdas, seorang yang arif, seorang yang penuh bijaksana. Semoga ini menjadi referensi untuk kita semuanya bagi para pencari para Imam Mahdi. Memang masing-masing manusia mengklaim bahwa Imam Mahdi itu cuma dari kalangannya saja. Dan Imam Mahdi itu bisa jadi dari kalangan manapun, apakah bangsa manusia, bangsa jin, atau unsur-unsur alam yang lainnya. Yang penting kalian jangan merasa benar, merasa kelompok kalian adalah tempatnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ada banyak, tapi Raja Imam Mahdi hanya satu. Semoga ini menjadi bahan perenungan untuk kalian. Salam damai, salam keselamatan untuk umat. Salam bahagia untuk Tuhan yang menunggu hari-hari kebahagiaannya.